Oke, hello semuanya. Kembali lagi di channel Bang Fred Motovlog. Jadi dalam project kali ini akan menyambung dengan part yang ke-1 sekarang, yaitu part yang kedua tetap bersama Bro Rian. Mungkin yang sekarang gue akan up yaitu cerita mengenai helm NJS yang baru saja hilang namun dapat ketemu kembali gitu guys. Mungkin ceritanya langsung saja dari narasumbernya Bro Rian itu sendiri. Mungkin awal mulanya gimana ini bisa hilang gitu si helm ini? Sebenarnya sih panjangnya kalau diceritain. Ya, boleh diceritain mungkinnya biar durasinya cukup panjang gitu. Kejadiannya itu lupa lagi ya harinya hari apa, tapi kalau jamnya tahulah, habis maghrib, kebetulan pas habis maghrib isi bensin, terus sesudah isi bensin tuh Habis maghrib itu posisinya lagi di mana itu? habis maghrib lagi di jalan itu Lagi di kejebak macet jalan di mau ke posisinya ke mau pulang, arah mau pulang. pulang ke arah ya daerah terminal ya guys, terminal Tasikmalaya. Pasti kalian juga tahu gitu terminal Tasikmalaya itu di mana Nah, arah isi bensin di Jalan Siliwangi yang pom Siliwangi. bensin Uncil itu kan. Posisinya berarti pulang dari Unsil atau gimana Lagi itu? main sih, kebetulan lagi main, Lagi lagi main berdua ya, ya. lagi main berdua. Ya, terus isi bensin, kejebak macet, kayaknya gak tahu ada yang ngikutin atau udah ada yang ngincer. Terus kebetulan saya itu belok ke minimarket Kejebak macetnya itu di sekitaran depan di Unsil. Uncil. Kebetulan pas ada wisuda. Kebetulan ada wisuda, kenapa Bro Rian bisa menebak-nebak bahwa si pelaku dari pengambilan helm ini udah ngikutin ataupun Bisa belum jadi ngikutin? sih, Bisa jadi. tapi Oh, berarti nggak tahu sih itu masih kalau ragu-ragu, iya. belum ada mungkin feeling atau apa mungkin Mungkin feelingnya sih ada yang ngikutin. ngikutin gitu. Terus ke minimarket yang ada di BKR. Minimarket yang ada di BKR itu yang Tasco bukannya? Ya, Tasco Tasco yang itu. baru dibuat sih di daerah BKR Tasikmalaya. Mungkin kalian yang suka ke BKR pasti tahu Tasco yang baru itu baru buka di Ya. Tasikmalaya itu di BKR. Singkat ceritanya mungkin ke Tasco. Ke Tasco mau belanja, niatnya Belanja. mau sebentar, mau beli telur, terus ya keenakan mungkin di dalam Tasconya lagi lihat-lihat barang itu buat Ya, beli makanan. nggak. Sebentar aja sih pokoknya, pas udah Oh, keluar ada yang ngambil, terus dilihat dari CCTV ya jelas ada. oh ya. Berarti ke Tasco berarti nggak begitu lama atau cukup lama, setengah jam atau lebih Enggak sih, mungkin? enggak begitu lama, setengah jam juga gak ada ya. Paling 10 menit, 20 menitan lah paling mentok. 10 sampai 20 Ya. menitan mungkin ya guys. Itu hitung pencurinya cepat sekali ya. Sebelumnya Bro Rian ini menyimpan helmnya itu di mana gitu? Tepat di spion, Tepat spion spion atas di sebelah kanan. Sebelumnya Ya. mungkin spionnya ada gitu. Ini Ada mah ya, kebetulan lagi kebetulan lagi dilepas dilepas ya ya sekarang. di sebelah kanan gitu. Sebelumnya mengantisipasi bahwa ini helm ini akan hilang itu Dorian suka apa mencantolkan di bagasi atau enggak, atau emang jabrah agak jabrah gitu orangnya? Gimana ya, kebetulan lagi enjoy sih hidupnya, lagi Enjoy. gak ada Lagi nggak ada gak ada pikiran gitu pikiran ya. ini bakal hilang Shopee atau Pay gimana Later ya. aman, berarti kebayar Aman, Paylater aman aman, tiap bulannya lagi gitu. aman, Utang-utang ke temen nggak ada gitu. lagi enjoy. Biasanya suka disimpan di jok, dicantelin atau ditenteng Kalau ke lagi bawah. banyak pikiran mungkin ya lebih hati-hati, lebih safety. Kalau mungkin kalau Ya, lagi enjoy mungkin udah kelupaan sama helm sendiri bahwa harganya itu enjoy. mahal gitu. Terus biasanya suka dibawa ke dalam juga, Oh, ditenteng. biasa Meskipun harga harga lumayan gitulah, kata orang mah gimana gimana, ya bodo amat lah biasanya gitu, oh diambil ya dalam. Nah, biasanya ini mah enggak gitu, saking enjoynya disimpan di spion. mungkin lagi bahagia, Lagi mungkin berhariannya atau nggak bahagia ada tapi pikiran, berujung nggak ada beban hidup berujung mungkin. apes tapi Lagi apa, lagi bahagianya malahan dikasih cobaan seperti itu. Nah, udah pas tahu si helmnya itu nggak ada, apa tindakan pertama gitu? Mungkin panik dulu atau gimana sebelum melihat CCTV gitu? panik sih ada, Panik sih ada. paling cuman kemana helm gitu. Hmm, Nah, cuman nggak terlalu lama sih itunya, mikir-mikirnya langsung ke langsung belakang, langsung ke aja. bagian CCTV-nya, disuruh suruh lihat rekamannya. Untuk itu ada kendala atau kesulitan sendiri nggak buat Bro Rian
itu ke CCTV Romanci gitu. langsung ke Langsung depan ya, diarahkan berarti langsung ke ya, arah nggak ke depan nggak monitornya. dipersulit lah, Ya, nggak nggak dipersulit. dipersulit gitu ya. Itu dibantu gitu tiap menitnya dikasih lihat atau gimana Ya itu? dikasih tahu jamnya sekian, jam sekian. Misalnya kemarin tuh kehilangan jam 7, diambil rekamannya jam 7, Jam 7 langsung digeser-geser kebetulan gitu ya. ini posisinya berarti keadaan malam ya, Ya kadang malam habis maghrib lah. bis maghrib ya. Terus Dan udah dilihat itu. mungkin dari CCTV-nya sudah diketahui mungkin bahwa ada seseorang yang ngambil, setelah itu gimana Bro Rian? Untuk kedepannya gitu, Dari minimarketnya sih lepas tanggung jawab. lepas tanggung jawab Ya, untuk dari cuman minimarketnya. modalnya itu bukti rekaman, jadi bisa gampang laporan Itu ke si rekaman CCTV-nya langsung bisa dikirimin via WA, di save gitu atau gimana sebenarnya tuh? sih enggak sih, Atau direkam kita sendiri, ngerekam sendiri, ngerekam rekam sendiri sendiri sih. pakai HP gitu guys. Jadi nggak dikasih Nggak dikasih. benar-benar file dari pihak Taskonya di daerah Biasanya BKR. biasanya sih bisa harusnya. Biasanya Cuman bisa ya sih, saya gak mau ribet, udahlah rekam sendiri aja gitu. ya rekam sendiri. Terus ke depannya dari situ step selanjutnya setelah ketahuan si pelakunya gitu, ciri-ciri pelakunya juga, terus gimana gitu step selanjutnya? Step selanjutnya sih awal gua sih udah pasrah lah, udah ikhlas Pasrah gitu ya, ya. udah ikhlas. Udah nggak Cuman harapin kembali ya mungkin ya. cuman agak greget gitu lihat si bangsatnya lah Oh ini, ya, aku udah tua gitu, seenaknya lagi ngambil juga, kayak kayak udah disiapin gitu. Nah terus di story di WhatsApp ya, ada teman nyangkut minta, terus sekaligus minta tolong ke teman juga, dilihat di Facebook atau di mana gitu. Nah pas sekitar jam 8 kalau nggak salah udah di rumah, jam 9 lah jam udah di rumah, 9 posisinya di rumah. dilihat di Facebook udah dijual, udah dimasukin ke marketplace Oh, Facebook. berarti posisinya itu jam 9 si bangsatnya itu udah memposting di Facebook Ya, dengan harga berapa kau boleh tahu? 400.000 dijual 400.000, 400.000. sangat murah ya guys. Nah, untuk setelah Bro Rian mengetahui si bangsatnya itu menjual itu, step selanjutnya, langkah selanjutnya itu apa? Eh, dari pertama sih dilihat dari ciri-cirinya ya. Dari ciri-cirinya mungkin bisa Kebetulan dikasih tahu eh, untuk ciri-cirinya si helm ini yang bisa meyakinkan Bro Rian bahwa helm itu helm gue gitu. eh, yang awalnya kan helm ini kan dipakai stiker ya, Pakai full stiker transparan. full transparan. Transparan. Fungsinya itu buat apa Bro? Sebenarnya Kalau boleh tahu. Fungsinya sepele ya, buat mencegah lecet, Mencegah kayak lecet. jatuh Jatuh gitu. juga Ini ya. buktinya kan jadi aman tuh. Kebetulan ini udah pernah jatuh belum? Belum sih, kalau jatuh ya cuman ya lecet Lecet aja ke badu pegang mungkin gitu ya. Terus yang buat Nah, yang ciri buang ciri khasnya khasnya benar-benar tahu ini helm Bro gimana? ya itu dilihat dari Dari transparannya. stiker transparannya itu masih ada atau enggak? Masih ada kalau Masih di ada. Facebook. Terus Facebook kelihatan ada kelihatan. kotoran-kotorannya sama ada goresan. Goresannya, oh ya mungkin Goresannya. Stikernya itu yang Jadi benar-benar kelihatan. Mungkin di sebelah sini ya, waktu itu pernah ngasih nah, tahu ke kalau gue. yang ini sih sebenarnya gak ditampilin sama si Bagian belakangnya mungkin nggak ditampilin. ya. Jadi Yang bagian belakang kalau nggak salah, ya, belakang, samping samping sama depan. depannya ya. Depan juga kelihatan dari goresan kaca ada. Mungkin ya sudah hafal ya dengan helmnya itu sendiri, Sama jadi di bagian, gampang kalau misalkan terjadi kehilangan. ya, dan di sini nih kelihatan. Gimana? Di sini nih, Boleh dikasih lihat? di bagian ini nih. Nah di bagian sini tuh kan transparan, kalau ada debu merasuk gitu, jadi Iya, kelihatan bergelembung lah Ya, gitu. untungnya pakai stiker transparan ya, jadi kelihatan mana helmnya Bro Rian sama yang lainnya. Padahal kan banyak sekali helm ini di mana-mana gitu. Udah pasaran lah Penyimpanannya banyak banget gitu, pencinta helm NJS ini terutamanya ya, terutama bagi gue sendiri pakai NJS tapi beda warna gitu, warna abu. Pernah juga di review di video-video sebelumnya gitu guys. Nah, untuk stiker sendiri ada yang berbekas di sini ya. Waktu itu Nah, stiker White Fox, kalau nggak salah ya. Jadi dari White Fox stikernya yang warna hitam kalau nggak salah. Warna hitam ya, benar-benar membekas gitu. Ya itu Waktu bekas, pas ngebuka. ada ya bekasnya. Ini bekasnya kelihatan. Masih jadi kelihatan ya. Cat awal NYS baru dipakai tuh bening banget gitulah Ya. bedanya.
Jadi kelihatan juga di stikernya. Nah, untuk sudah ketahuan 400.000 harganya dijual jam 9, lalu gimana langsung aja dieksekusi si Di pelakunya atau gimana jam 9 itu? dicoba di inbox Di lewat inbox Facebook, gak ngebales, terus eh, ada ngebalasnya tuh jam 5 kalau nggak salah, jam 5 pagi. jam pagi. Terus si kondisinya itu udah kejual sama orang lain. Kondisinya, oh berarti itu benar-benar si bangsatnya Butuh uang lah. butuh uang banget Iya. gitu sehingga besoknya aja juga udah kejual si helmnya, kehitung cepat banget sih Dan 400.000. dan si konyolnya itu, si bangsatnya tuh abis diambil ini tuh bukannya di gimana-gimanain lah, ibaratnya tuh kayak diamanin, kayak dibuang identitas aslinya gitu. Ya, Ini mah langsung diposting, ya abis mungkin diambil langsung diposting ke Facebook. karena bakatku butuh kali Butuh guys, uang banget lah itu butuh banget uang ya, mungkin dengan perekonomian Indonesia sekarang juga sangat berpengaruh gitu guys. Jadi kalian buat 2024 pilihlah presiden yang benar-benar gitu bisa mengubah perekonomian Indonesia guys, pokoknya ya jangan salah pilih buat anak-anak muda terutama. Untuk besoknya dengan tahu Bro Rian itu jam 5 pagi ya sudah inbox Udah baru kejual. dibalas. Balasnya kayak gimana itu? Balasan dari dia. Basnya sih udah kejual katanya, BU katanya. Malam udah kejual. Udah BU kejual. gitu. Harga 400.000 udah gitu. Oh, udah gitu aja. Nah, step selanjutnya bisa sampai ketemu ini Nah, gimana ceritanya? si pembeli helm yang ini tuh ngejual lagi. Jadi dia tuh suka ngejual beli helm bekas lah gitu. Terus sebenarnya udah ikhlas lah, udah dibalas sama si apa sih namanya lah? Bangsat lah aja Ya, sebutnya. kesebut bangsat lah. Udah kejual, udah ikhlas itu. Saya tuh udah ikhlas ya. Cuman teman saya nge-WA, ngechat, Jan ini ada helm miripnya itu dilihat dari jahitan ini nih yang sobek. Jahitan yang sobek di mungkin bawah ya ciri busanya. khasnya juga ada jahitan yang sobek sebelah sini ya guys ini. Dan Sama juga ini udah salah satu kekurangan dari NJS dari bawahnya gitu. Mungkin ya kulitnya kulitnya gampang sekali robek gitu, yang bawah saja sih. nah terus Nah, udah gitu yang si penjual kedua ini tuh emang suka jual beli ya. Jadi di fotonya tuh detail oh detail. dari samping, bawah, atas detail. Detail. Cuman yang dipastiin kuat banget tuh dari busanya yang sobek. Ya, Lalu di chat, di inbox gitu. di chat inbox mungkin dia Diajak COD lah gitu. bisa diajak kerjasama atau enggak sih dalam Sebenarnya sih nggak ngaku dulu bahwa itu teh punya saya. Cuman di chat COD ketemuan mau pura-puranya mau beli lah saya tuh. pura-puranya mau beli dengan harga berapa? Dengan harga Dia dijual ngejual yang 550 lah. si pelaku kedua dengan harga 550, Ya, 550.000. kondisi dia ngejual tanpa dus Tanpa dus gitu. ya. Tanpa itu juga sarung juga. Tanpa sarung juga. Jadi helm only lah. Helm only harga 550 itu sangat mahal ya guys. Sedangkan helm NJS yang masih ada boxnya, yang masih ada sarungnya bisa harga segituan 600, 550 masih bisa dapat gitu kalau kalian bisa cari dengan baik di marketplace ataupun Facebook gitu guys. Nah, setelah diajak ketemuan gimana selanjutnya, diajak baik-baik dulu atau langsung aja, bahwa kan Bro Rian pastinya emosinya nggak stabil juga, terus juga si itu bisa juga disangka sama Bro Rian itu bangsatnya gitu, jadi bisa ngebedain bangsat sama enggaknya gimana, itu takutnya saya juga punya feeling itu anaknya atau kerabatnya atau gimana gitu yang bisa ngeyakinin, Sebenarnya bisa sih menahan emosi juga ya, gitu. pas udah datang itu, pas udah COD ya, udah ketemuan. Ketemuannya juga depan rumah saya banget gitu. Jadi ya aman-aman lah. Saya juga gak emosian, gak ini. Cuman lebih detail, ini tuh helm pemakaian sendiri atau beli dari orang lain lagi. Nah, si penjualnya itu ngakunya helm sendiri. Helm sendiri. Pemakaian sendiri. Ya. Terus pas udah dilihat-lihat, dicek, dipastiin bahwa ini helm saya, dilihat dari belakangnya itu ada membekas stiker. Ya. Sama dilihat dari jahitan yang sobek itu. Ya. Dijahit lagi sama si penjualnya itu teh. Ya. Udah itu teh langsung terus terang bahwa ini teh helm milik saya ke si penjual yang kedua. Yang kedua, terus gimana gitu respon yang kedua gitu kalau di bahwa Bro Rian sudah menjelaskan bahwa helmnya. Jadi gimana ya, responnya tuh kayak bingung aja lah si penjual keduanya. Cuman saya butuh kerjasamanya buat si mancing
penjahat yang pertama, penculik Si itunya, bangsatnya mungkin ya, bangsatnya. jadi punya rencana buat kedepannya buat strategi mendapatkan si bangsatnya gitu guys. Soalnya si penjual yang kedua itu mengalami kerugian kalau boleh tahu. Ya, Untuk Bro Rian sendiri ini tidak membeli helm ke yang kedua ya? enggak, tanpa ngeluarin uang juga. Jadi kebetulan saudara saya Untuk kan, perjanjiannya sendiri itu gimana? jadi ada saudara ya polisi ya, jadi ada polisi datang ke Ada rumah, tindakan ya tindakan ya, dari polisi mungkin. diambil ke Polsek Tawang, ya apa ya, kayak perjanjian lah bahwa ini teh udah ada pemiliknya, Jadi benar-benar ada gitu. surat benar-benar tertulis Ya gitu sudah, bahwa ya, ini teh helm benar-benar punya Bro ya, Rian. Terus juga kalau misalkan pembeli dari kasus pencurian gitu nggak bisa diuangkan gitu ya. atau gimana ya? Jadi gimana ya, pokoknya Ya masih, resiko ya gitu resiko kalian gitu kalau misalkan mau jual beli helm harus benar-benar helm itu pemiliknya lah yang harus jelas, pemiliknya harus pemiliknya yang jangan jelas seenaknya juga, kayak terus motor kan. historinya juga harus jelas gitu. Soalnya ya resiko ya, ini terbukti dengan si penjual kedua dia mengeluarkan uang dari untuk membeli helm ini dan tidak kembali uang soalnya emang ini helm kasus pencurian gitu guys oleh bangsat gitu. Eh, lanjutannya itu kan di chat ya, di chat sama si penjual kedua ke penjual yang ke satu, yang Ya, si bangsatnya pencurian itu ya. yang pertama. Jadi dipancing lah, si penjual kedua itu butuh helm lagi, buat dijual lagi, soalnya yang dijual helm NJS ini tuh kepake sama si penjual kedua pura-puranya. Ya, kepake Eh, ya nah si buat untuk penjual membeli lagi si si helm. penjual pertama itu katanya belum ada barangnya, sama belum nemu juga gitu, kayaknya belum nemu Belum nemu nemu target kayaknya. belum nemu target mungkin ya. Nah, sesudah itu tuh kalau nggak salah di sekitar 3 harian lah, 3 harian lagi di chat lagi sama si maling yang pertama, Ya, terus ke penjual kedua, udah ada helmnya gitu, eh, udah ada helmnya itu. Si penjual kedua datang ke rumah saya bawa teman juga sama pihak polisi, soalnya kan udah terkait laporan polisi, ya udah berhubungan ya dengan udah polisi ya berhubungan guys. polisi ya. Udah itu ya langsung lah ke TKP, langsung diajak COD gitu, Langsung diajak si COD itunya, ya. si penjual ke satu, si bangsatnya tuh. Ya. Udah itu ya udah langsung diringkus aja gitu. Oh, jadi benar-benar Iya tertangkap. udah tertangkap si bangsatnya tuh, udah. TKP-nya itu di daerah mana mungkin? Daerah Transmart, pom bensinnya dekat McD lah, Transmart. pom Oh, bensinnya. gitu guys. Itu kebetulan ngejual helm apa? Jual helm KYT kalau nggak salah, cuman yang udah bener-bener gak layak sih itu. Nggak Kayak layak yang dengan harga udah, berapa? ditawarinya harga 200 kalau nggak salah, sama Jadi si untuk sekarang si bangsatnya udah tertangkap, mungkin dia di tertangkap. penjara ataupun atau gimana gitu untuk selanjutnya gitu. Dari pihak polisinya sih, kalau mau proses hukum langsung, ini kan helm ya dibawa. Nah, ada targetnya, kalau misalnya di atas 2,5 juta bisa langsung sidang ke penjara. Kalau di atas 2,5 juta total dari dari keseluruhan keseluruhan. yang Sedangkan sudah si bangsat ini kan helm kan ini 600-an lah ya iya, kisarannya. Nah, polisi itu lagi usaha buat sangkut pautin yang kehilangan di sekitar BKR atau yang deket Tawang lah gitu. oh iya. Tahu-tahu takutnya kan ada yang sama kehilangan dalam si pelaku itu satu orang sama gitu orangnya teh. Untuk info saat ini si bangsatnya udah ketahuan lagi belum bahwa Sebut dia mencuri motor atau mau helm lebih banyak lagi mungkin sebelum-sebelumnya karena belum ketahuan aja apesnya saat-saat ini gitu. sebenarnya sih udah diinterogasi ya sama pihak polisinya, tapi yang dia cuman mengaku itu cuman ini doang, Cuman ini nggak ada doang lagi mengakui gitu. nggak ada lagi. Dengan singkat cerita mungkin helm pertama yang dia bawa yang dia ambil gitu lalu helm kedua yang dia ambil yang bakal dijual lagi ke penjual yang kedua mungkin singkat ceritanya seperti itu. Itulah ya. Mungkin akhir ceritanya udah Ya pelaku sih sebenarnya udah eh, kekeluargaan sih kalau dari saya, kalau dari udah ada surat pernyataan kekeluargaan, tapi
masih ada bersyarat kayak dimasukin penjara selama 1 hari atau berapa hari gitu. Nah, yang berlanjut mah masih masalah yang ke penjual kedua, masalah uangnya biar kembali gitu Oh dari si gitu. bangsat yang pertama tuh harus kembali lagi ke si penjual yang pembeli, ke si bangsatnya. Berarti ini hukumnya cuman penjara bersyarat ya? Ya Penjara cuman kayak bersyarat gimana ya, interogasi kan ini hukumnya masuknya ke pasal berapa ya kalau nggak salah. masih kehitung ringan lah ya. Ringan ya, Kalau 2.500.000 ke ke atas itu atas bisa baru dipenjara bisa diproses penjara. sekitar Proses berapa lama? Kalau dengar-dengar ada yang bisa kalau proses kalau berapa lamanya sih gak tahu ya, cuman dibilangin sama polisinya tuh bisalah proses penjara gitu. bahasa penjara bisa gitu. Untuk yang dengar-dengar gitu, untuk sama pelaku yang kedua itu apa gitu ada eh tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya sih gak tahu ya, gak tahu Udah gimana berarti lagi. putus hubungan Ya udah putus semenjak hubungan. Kalau saya sama si bangsat pertama udah putus hubungan juga. kalau Jadi dengan pelaku yang kedua nah, setelah pelaku yang ketemu kedua setelah kayaknya masih berlanjut. masih berlanjut. Cuman kemarin ada chat ke saya, pelaku yang penjual kedua itu mau minta antar ke polseknya. Kayaknya itu sih mau diselesain kayaknya. Berarti kondisinya belum diantar Ya berarti kayaknya ya? belum selesai pas waktu di chat teh. Ya, mungkin cukup Cukup sih. cerita dari kehilangannya helm dari Bro Rian. Mungkin ya ada saran mungkin ya dari Bro Rian itu sendiri agar para penonton kalau misalkan membeli helm ataupun akan bisnis jual beli helm, mungkin ada saran mungkin buat tidak akan terjadi kayak gini gitu, Eh kasus seperti ini? Sebenarnya sih yang buat jual beli kayak helm, kayak motor, lebih waspada aja lah. Apalagi motor bodong kayak STNK doang atau tanpa STNK atau BPKB itu bahaya banget. Jadi efeknya tuh kena lah. Misalnya motor udah dapet, si uang juga udah hangus, gitu aja sih. Oh ya Yang mungkin ya. bahayanya juga. Jadi buat kalian yang jual beli motor ataupun helm ya sama-sama aja gitu, harus tahu gitu asal usulnya dan historinya. Jadi kalau bisa benar-benar susuratannya lengkap. Kalau misalkan helm itu harus ada dusnya, harus ada sarungnya. Ya. Kalau misalkan motor harus ada STNK ataupun BPKB-nya. Mungkin ya itu saran dari Bang Fred sama Bro Rian gitu. Mungkin dicukupkan untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.